Kita sambut kehadiran mempelai pria. Loh, ini kenapa? Jangan-jangan. Mempelai pria gak datang? Mungkin dia masih di depan pintu. Ayo sambut mempelai pria. Mempelai pria hari ini gak akan datang. Semuanya, tolong lihat layar besar. Ya ampun, memalukan banget. Mempelai pria lagi pelukan tidur sama artis cewek. Jadi gak bisa hadir di pernikahan. Yah, gimana ini? Pernikahan adikku, kok malah jadi lelucon gede gini sih? Mana mungkin Sujono bisa lamar Chen? Ternyata cuma dipermainkan doang. Kali ini, keluarga Sujono bikin acara heboh-heboh, takutnya malah jadi bahan ketawaan sekota selatan. Karena hari ini semua tamu sudah pada hadir. Aku juga ujung-ujungnya harus nikah. Entah, di sini ada yang bersedia maju ke panggung, nikah sama aku? Lu sana. Lu kan jomblo. Anda, Pak. Anda yang pertama kali berdiri. Sepertinya. Naik panggung. Mau? Ini. Anda yakin? Suyan, selera kamu udah anjlok separah itu, ya? Cari orang sembarangan langsung mau nikah? Kalau Anda memang berminat, kenapa gak berani melangkah maju saja? Tunggu bentar, aku angkat telepon dulu. Adikku, apa kamu bisa berhenti mempermalukan keluarga kita? Gak, orang tadi, meskipun lumayan ganteng. Sayangnya, dia gak level buat kamu. Semuanya, bubar saja, ya? Bu, jangan paksa aku kencan buta lagi, hari ini aku akan menikah. Beberapa hari lagi aku bawa istrimu pulang. Ibu batalkan saja semua kencan buta yang sudah diatur. Apa? Aku punya mantu? Kamu gak bercanda, kan? Sudah dulu ya, aku mau nikah dulu. Bocah gila! Jelaskan dulu maksudmu. Halo? Aku punya mantu. Tunggu. Kamu udah yakin? Bukannya seharusnya kamu tanya, aku mau atau enggak? Ini pertama kalinya aku nyium cewek. Oh ya? Kalau gitu, bakal segera ada yang kedua kali. Nggak nyangka pernikahanku Suyan. Untuk kejadian hari ini, terima kasih. Terima kasih. Ya, jelas-jelas berterima kasih atas bantuanmu. Kalau nggak, hari ini mukaku udah habis, dipermalukan. Terus, Akting kita hari ini selesai. jangan bilang habis godain aku, kamu gak mau tanggung jawab? Mas ganteng, kamu udah cium aku. Masalah perasaan, kurasa. Kamu seharusnya nggak akan suka modelan cewek kayak aku. Tenang aja, aku akan ganti rugi. Ganti rugi? Gimana caranya? Ini ada 5.000 yuan, kamu pegang dulu. Tapi, bantu aku main drama lagi, jadi CEO dominan. Main drama? Aku nggak setuju. Mau ngapain? 5.000 yuan terlalu sedikit. Aktor di pusat produksi film aja. Honornya lebih tinggi dari ini. Apa? 5.000 yuan masih kurang? Ini setara honor pemeran figuran kelas A. 20 juta. Berapa? 20 juta? Dijual pun. Aku nggak mungkin laku segitu. Aku kasih kamu 20 juta. Kamu jadi istriku. Handuk wajah yang kamu pakai tadi juga merek baruku. Akan kuserahkan merek ini sekaligus untukmu. Kamu ngasih aku 20 juta? Iya, emang kenapa? Wah keren, profesional. Udah mulai acting, ya? Aku serius. Saling. Mantap. Mengagumkan. Benar-benar mengagumkan. Penipu dan si bodoh, pasangan sempurna. Sutang, apa maksud perkataanmu itu?
Pria ini, dari awal namanya tidak ada di daftar tamu pernikahan. Dia itu cuma penipu. Aku memang tidak punya undangan pernikahan. Tapi aku bisa memberi penjelasan. Penjelasan apa? Mau jelasin cara kau numpang makan di nikahan kami? Pura-pura jadi tamu, dan sekarang malah dapat istri gratisan. Suyan, seleramu dalam memilih pria. Benar-benar payahnya bukan main. Dia muncul dan membelaku di saat aku paling membutuhkan. Aku rela percaya padanya. Aku tak habis pikir, apa sih buruknya tuan muda keluarga Chen itu? Paling-paling cuma agak playboy dikit, setidaknya dia tajir. Kalau ikut pria ini, kamu cuma bisa nangis di boncengan ojek online. Kau, Istriku tersayang. Aku akui saja deh. Aku ini CEO Aotian Group. CEO Aotian Group? Apa kupingku gak salah dengar? Kau ngaku CEO Aotian Group? Aotian Group yang jadi pemimpin dunia di bidang tekstil non-woven itu? Benar, itu aku. Aku ingat sekarang. Dia benar-benar CEO Aotian Group. Suyan, hidupmu bakal kaya raya nih. Karena kau pernah lihat aku, ngomongin mahar jadi lebih gampang. Suyan, tadinya kukira kau cuma milih penipu. Tak tahunya malah dapat orang sinting. Mengarang bebas identitas sebagai CEO Aotian Group begitu saja? Kalian berdua benar-benar pasangan edan yang serasi. CEO Aotian Group tinggal di luar negeri dan punya penyakit tersembunyi. Penyakit tersembunyi? Penyakit tersembunyi apa? Kudengar sih agak cacat gitu deh. Cacat? Cukup. Ayo pergi. Jangan pergi dulu, Suyan. Kebetulan, aku juga mau dengar. Siapa yang fitnah aku? Gak nyangka kamu selebay ini. Mending aku ke pusat casting. Carikan kamu kerjaan jadi figuran sinetron deh. Sutang. Sudah, diam. Wah, Tuan Muda Chen telepon tuh. Cepat angkat. Kalau aku jadi kamu, buruan minta ampun sama Tuan Muda Chen. Nikah sama dia, jauh lebih baik daripada sama si miskin gak modal ini. Suyan, apa yang sudah kamu lakukan? Henny, dengarkan baik-baik. Aku kasih tahu resmi. Aku sudah menikah. Memalukan aku di depan umumnya di pesta itu? Tunggu pembalasan dariku. Tungguin aja. Sinting. Suyan, lihat tuh tipe suami pilihanmu. Begitu kamu sibuk angkat telepon, dia langsung kabur. Mendingan cek lagi isi tasmu. Barangkali masih ada barang berharga. Barangku yang paling berharga ada di sini semua. Gak kayak kamu. Otaknya gak dipakai. Kamu? Sok pintar. Tunggu kamu tertipu dan meratap. Maaf ya, tadi buru-buru angkat telepon dulu. Aku masih di sini, loh. Maaf soal pernikahannya. Memang agak mendadak, tapi semua kewajiban tetap akan aku penuhi. Mas kawinnya seharusnya sudah sampai di rumah kalian sekarang. Mas kawin sudah sampai di rumah kami? Lucu banget. Bohongmu. Keterlaluan. Coba pulang saja, nanti kamu tahu sendiri. Suyan, keluarga kita ini memang sudah jatuh. Tapi, jangan sampai dipermalukan seperti ini. Mana maharnya? Dia ini kelewat cepat aktingnya. Dalam waktu sesingkat ini. Mana mungkin dia bisa siapkan mahar? Nanti aku pura-pura pingsan. Kamu hidup aku dan lari keluar. Abaikan semuanya. Tenang saja, maharnya akan segera kuantar ke rumah kalian. Benar-benar kacau. Suyan, kamu benar-benar mengecewakan. Sekarang juga enyah dari keluarga ini. Ayah, aku... Wah, ada yang datang. Aku lihat saja. Apa benar itu maharnya? Mahar tiba. Sepasang gelang giok kuno dinasti Ming. Vas porselen biru putih, emas 1000 tail, 5 mobil mewah, 3 villa di Mingjin, 1 pulau pribadi di Donghua, dan 100% saham Wufang Group. Maharnya maaf disiapkan agak mendadak. Nanti kalau ada kesempatan, pasti kuganti dengan yang lebih. Ini tidak mungkin. Apa kau benar-benar CEO Aotian Group? Sekarang, apa aku dan Suyan masih harus enyah dari keluarga ini? Lihat ulahmu ini. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Gu. Ayah, ini tidak mungkin. CEO Aotian Group. Mana mungkin mau datang ke pernikahan Suyan? Apalagi sampai menikahinya? Wah, semua sudah berkumpul ya. Suyan, kan bukan cuma kamu anak perempuan di keluarga ini. Kalau kamu tidak mau menikah, biar aku saja yang menikahi kakakmu. Aku? Jadi maksudmu,
Semua mahar ini buatku? Tentu saja. Suyan, lihat suami hebat pilihanmu ini. Berani-beraninya mengaku mahar dari Xiao Chen. Jadi kau bilang mahar ini darimu? Sungguh? Cukup. Karena kakak begitu menyukai Xiao Chen, aku doakan kalian bahagia selamanya. Kita pergi. Aku benar-benar CEO. Soal mas kawin itu, aku harus balik dan jelaskan semuanya. Industri non-oven ini adalah bisnis yang kubangun untuk istriku. Yang lain gak penting. Ini benar-benar penting banget. Wah, aktingnya keren juga. Cepet banget masuk perannya. Duit 50 jutaku nggak sia-sia deh. Soal mas kawin punya siapa? Aku bodoh amat. Udahlah, hari ini kita udah capek. Aku traktir kamu makan all you can eat. Senang-senang gimana? Oh iya ya? Nah, ayo. Di sini aku yang bayarin. Slogan kita adalah pegangan tembok, keluar jangan mual. Gini ya, makan all you can eat itu ada triknya. Pertama datang, makan buah dulu. Biar pencernaan lancar dan perut kebuka. Jangan minum, taruh. Lalu datang udah minum minuman bersoda, rugi dong. Kenapa sih? Makan udang. Istriku, kalau kamu suka udang, aku bisa aja kamu ke Spanyol. Di sana udangnya enak-enak. Es banyol. Buat beli tiket pesawat aja aku nggak sanggup. Gak apa-apa, aku yang bawa kamu. Gu Chengze, jangan bilang kamu masih kejebak. Halusinasi jadi CEO Aotian Group? Di sini juga nggak ada orang Sujono. Udah, berhenti berakting. Loh, aku gak main sinetron. Semua yang kukatakan itu serius. Karena kamu udah mau nikah sama aku. Mulai sekarang kita suami istri. Aku serius. Tapi, sudahlah. Aku pikir kita ini udah klop banget jalannya. Kamu juga udah banyak bantu aku. Nggak apa-apa. Ayo makan, ya. Tuan Gu. Xiaolin. Wah, ini pasti Nyonya Gu ya? Kalian berdua. Benar-benar pasangan serasi, jodoh yang sempurna. Dengar-dengar Anda akan menikah. Saya ikut senang, Tuan Gu. Saya hadiahi Anda satu villa di Donghai. Xiaolin, kamu terlalu sopan. Sedikit kenang-kenangan, Tuan Gu. Silakan makan. Saya permisi dulu. Kamu benar-benar CEO Aotian Group? Istriku, aku tidak bohong. Aku benar-benar CEO AO. Presdir Yo Muda. Mau menikah, kok penampilanmu seperti ini? Nanti kalau kamu menikah, aku hadiahi satu villa Donghai. Hadiah kecil, harus kamu terima. Omongan pemabuk juga kamu percaya? Aku ke toilet sebentar. Wah, Suyan, ternyata benar kamu, teman lama. Kamu dulu kan primadona di sekolah kita. Kok sekarang jadinya begini? Aku baik-baik saja, kok. Kamu baik-baik saja apa enggak? Masa aku enggak tahu? Di grup alumni tersebar semua. Pengantin pria kabur. Lalu kamu asal nikah sama pelayan. Grup alumni? Grup alumni apa? Fokusnya di grup alumni, begitu? Intinya, gimana sih kamu bisa asal nikah sama pelayan? Biar tukang masak di restoran suamiku saja. Sebulan gajinya lebih tinggi dari pelayan. Makasih ya udah kenalin calon pacar buat istriku. Siapa lo? Dia suamiku. Cakep-cakep, masih muda udah doyan makan duit istri aja? Baru pertama ketemu, aku nggak bawa apa-apa. Sayang. Gimana kalau kamu ajak semua teman lamamu kumpul? Biar aku yang traktir semuanya. Traktir semuanya? Kamu mau bikin aku bangkrut? Nggak, biar aku yang urus. Traktir di sini minimal 100 juta, Suyan. Emangnya suamimu sanggup? Ini kartu American Express Centurion Black. Kamu tahu ini? Tentu saja, karena di tempatnya bukan cuma kartu Black, ada juga Platinum. Kartu VIP Kaisar, 50.000 dapat 10. Kami ada urusan, duluan ya. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Teman-teman di grup, pasti senang banget ngerayain pernikahanmu. Aku langsung hubungi mereka. 124.531.14. Tamat riwayatku.
Aku beneran jadi jutawan utang, deh. Sayang, suami itu fungsinya, ya buat bayarin tagihan. Menurutmu, kalau kita cuci piring di sini, bisa buat ganti utang nggak? Udah aku yang bayar. Hari ini, kita semua harus banyak berterima kasih sama suaminya Suyan. Yang udah bikin kita bisa makan mewah kayak gini. Nggak nyangka ya, Suyan, bisa dapet suami sekaya ini. Pelayan mana mungkin punya uang? Kayaknya sih, habis tabungan 10 tahunnya. 15 tahun kali. Aduh, kalian ini gimana sih? Tega banget ngomongnya. Mana nih, orang yang mau bayarin tagihan kita? Suyan, asal lo minta tolong sama gue, tagihan ini. Gue yang bayarin. Iya, Suyan. Kalau gue jadi lo, udah dari tadi minta tolong sama Li Hao. Soalnya, hidup jadi istri pelayan itu pasti nggak gampang. Nggak perlu. Cuma 100 juta doang, aku masih sanggup bayar. Udahlah, Suyan. Lo itu udah miskin banget. Jangan kira kita nggak tahu. Aku udah telepon suamiku. Sebentar lagi dia datang buat bayar. Li Hao, kamu baik banget sih. Iya, lebih baik dari yang sok traktir tapi pura-pura miskin. Pelayan. Permisi, Nyonya. Ada yang bisa kami bantu? Hari ini, aku yang traktir semuanya. Tagihan hari ini sudah dilunasi. Sudah dibayar? Aduh, suamiku ini. Baru saja telepon. Langsung bayar tagihannya ya. Kau yakin, suamimu yang bayar? Kalau bukan suamiku, apa kamu? Tentu saja aku. Jadi pelayan bisa hasilkan 1 miliar? Kalau belum sadar juga. Mending jangan ngomong deh. Kebanyakan baca novel picisan kali ya. Sampai merasa dirimu itu bos mafia yang bangkit lagi. Siapa bilang suamiku pelayan? Terus, kerjanya apa? Ini, Patek Philippe Sky Moon. Harganya beneran di atas 1 miliar. Mana mungkin dia mampu beli? Jam ini, harganya jauh di atas itu. Jual jam ini saja. Kau bisa beli seluruh restoran ini. Bohong dikit aja. Jangan lebay gini. Susah bacainnya. Aduh, jam semahal ini, aku belum pernah lihat loh. Jangan-jangan kau curi dari bosmu pas lagi makan di sini, iya kan? Kau jelas gak bisa bedain asli palsu. Soalnya, kalung Van Cleef di tanganmu itu, KW super paling KW. Apaan sih? Ngawur. Asli atau enggak? Kita lihat saja ya. Toh, setiap jam tangan kan punya nomor seri spesial. Memangnya kenapa harus aku tunjukin ke kamu? Kamu aja nggak mau tunjukin kita. Terus kenapa kita harus buktiin apa-apa ke kamu? Ayo pergi. Suyan, kamu jangan bikin hidupku susah. Aku juga nggak akan biarin kamu enak. Jurusanmu keren. Soal jam tangan. Itu KW banget. Bikin dia bungkam. Di mana sih kamu lihat itu? Jam asliku nggak mungkin sejelek itu. Bagus, bagus. Aktingmu juara. Pertahankan terus ya. Pas banget. Ada 2 ojek online. Ayo. Suyan, kamu dan suamimu pulangnya naik ginian doang? Kami cuma lagi nggak pengen bawa mobil aja. Kok? Nggak bawa mobil? Kayaknya nggak mampu beli. Maaf ya, mobilku udah datang. Lanjutin aja pura-pura kayaknya. Aduh, suamiku ganti mobil lagi? Kok? Nggak kasih tahu aku, sih? Tuan muda. Sayang, ayo, kita pulang. Mobil suamimu kayaknya belum datang, ya? Ini mobilmu? Bercanda, ya? Kamu sanggup bawa mobil kayak gini? Kalian itu mana mungkin sanggup beli Maybach? Aku memang nggak sanggup beli mobil ini, tapi ini mobil suamiku. Iya kan, sayang? Tentu saja. Mana mungkin kalian? Li Hao, cepat naik. Kalau nyenggol mobil mewah, kita tak sanggup bayar. Kamu sewa mobil? Oh, nggak kasih tahu aku, sih? Sewaan? Oh, aku tahu. Kamu mau kasih kejutan, pura-pura total biar dramatis. Iya, kan? Kamu lihat nggak ekspresi Li Hao tadi? Bikin aku ngakak. Sumpah. Mobil sewaan worth it. Berapa biayanya? Nanti aku transfer. Nggak perlu. Mobil ini memang dari dulu punyaku. Ziazo, anterin kami pulang sekarang. Baik, Pak. Uang sewa nggak sia-sia. Aku harus mainin peranku. Sayang, aku suka banget sama mobil ini. Kalau kamu suka, mobil ini aku kasih kamu. Makasih, sayang. Istriku. Sini, naik dulu. Sopir, jalan. Siapa dia? Dia cuma teman biasa. Suyan, itu kan Maybach suamimu?
Jadi sopir pura-pura orang kaya? Konyol. Jalan, Pak Sopir. Sayang, kamu naik dulu ya. Nanti aku jelasin. Xiaoyo, kamu pulang duluan aja. Baik. Sayang, aku mau jujur. Kamu harus percaya padaku. HM. Lau Jiang, bangun. Ini gawat, aku jadi gak bisa jelasin. Cepetan bantuin aku jelasin. Jelasin apaan? Jelasin mobil ini punya siapa, dong? Iya, katamu juga apa? Sekarang jalan. Kamu pegang setir, ya pemiliknya. Nah, kamu dengarkan, sayang? Mobil ini beneran punyaku. Kamu kan yang nyetir. Ya siapa yang berani bilang bukan? Oke, terserah. Ini mobilmu. Yang penting kamu percaya. Bu, aku gak peduli kamu itu pelayan atau sopir. Aku tak masalah. Yang penting kamu. Oke. Sepertinya kamu masih belum percaya. Sampai rumah nanti, kamu bakal tahu sendiri. Terus, dia di mana? Gak usah dipikirin. Di sini aman, banyak satpamnya. Kalau gitu, kita pergi sekarang. Gak jadi pergi. Kan, apa? Pulang. Sekarang? Oke, ambil taksi naik. Ngapain panggil taksi? Di sini, kan? Pasti susah dapat mobil yang mau ke rumahmu. Gak perlu. Ini rumahku. Villa ini rumahmu? Sutang masih di dalam, kan? Aktingnya udah sebagus ini, gak mau mainin peran juga gak enak. Nih, Gu Chengze, apa kamu juga butuh aku? Buat mainin peran jadi pacarmu? Ayo masuk. Kamu yakin itu menantuku? Nyonya, saya yakin tidak salah lihat. Tuan muda akan segera pulang bersama nona muda. Bagus sekali. Kalau anak nakal ini tidak segera menikah. Dia bilang dia tidak tertarik pada wanita. Ya, syukurlah dia sudah lebih dewasa sekarang. Suamiku, menurutmu 2 pulau di Sungai Kuning itu? 2 villa mewah di Eropa, dan 2 rumah mewah yang baru dibeli. Cukup nggak sih buat hadiah pertemuan untuk menantu kita? Kira-kira mereka nggak akan menganggap kita kurang tulus, kan? Bener juga ya. Di rumah ada uang puluhan juta, kasih semuanya padanya. Ini kan pertama kalinya anak nakal kita bawa menantu pulang. Kita nggak boleh bikin dia merasa diremehkan. Apa? Tuan, Nyonya, Tuan muda dan Nona muda sudah tiba. Sekarang sudah sampai di area perumahan elit. Cepat sekali, aku belum siap apa-apa. Ayo kita bersiap-siap sekarang. Iya, ayo cepat. Tunggu, istriku. Kira-kira menantu kita? Apa dia tak puas dengan keluarga kita? Status kita? Akan membuatnya takut atau kaget? Aku ada ide. Suyan, Hasil, sekarang. Apa yang harus kau beritahukan? Sebenarnya, aku suka. Aku sebenarnya suka. Ayah, ibu, kalian, kenapa berpakaian seperti ini? bocah gila. Cepat perkenalkan kami. Ini ibuku. Dia adalah dari Altian Group. Pembantu. Ini suamiku, dia sopir di Altian Group. Kami berdua cuma pekerja rendahan di Altian Group. Ini salah satu villa milik bos Gu. Halo, ayah, ibu. Bagus. Ayo cepat masuk. Menantu perempuanku manggil aku ayah. Bagus. Ayah, ibu, apa-apaan ini? Kenapa kalian berdandan kayak gini? Ini semua gara-gara kamu. Semuanya dadakan begini, aku dan ibumu kan harus lihat. Bagaimana sikap menantu kami sebenarnya? Apa kami ini gampang? Istriku sendiri masih perlu kalian tes seperti ini? Bicara apa kamu? Kami memang menghormati pilihanmu. Tapi kami juga punya hak untuk menilainya. Gu kecil, hari ini kamu harus bekerja sama yang baik dengan kami. Kalian memang senang-senang saja. Tapi aku gimana? Sini, cepat duduk. Bu, ini rumah bos Gu. Apa nggak enak ya? Kalau aku duduk di sini? Iya. Dasar otakku udah pikun. Menantu perempuanku memang pengertian. Dasar bocah gila.
Dari mana kamu dapat istri sebaik ini? Istri baiknya udah aku temuin. Tapi masa kalian baru pertama kali ketemu? Gak siapin hadiah pertemuan apa gitu? Tentu saja ada. Di lantai atas. Menantu. Ayo. Bocah sialan, berani. Apakah anak ini berbakti atau enggak? Mau buka identitas? Enggak bisa. Enggak bisa banget. Menantu, kami ini cuma pembantu di keluarga Gu, jarang keluar rumah. Jadi nggak punya apa-apa buat dikasih. Bu, ya, tenang aja. Aku dan Gu Chengze udah nabung buat beli rumah gede. Nanti kalian berdua tinggal bareng kami. Kalian nggak perlu kerja keras lagi. Anaknya baik banget ya. Bagus, gadis yang dewasa. Dengar maksudmu. Kalian sekarang belum punya tempat tinggal? Aku ada apartemen. Buat aku dan Gu Chengze sih pas-pasan. Apartemen? Tempat sekecil itu gimana bisa dipakai tinggal? Besok kalian pindah aja ke Villa Mingjin. Nggak usah bawa apa-apa. Di sana semuanya udah lengkap. Maksudku, kita besok mau ke Villa Mingjin. Bersihin rumah. Iya, kita nggak cuma bersihin di sini, tapi juga di tempat lain. Gu Chengze, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Aku mau sendiri dulu. Bocah sialan itu bisa kenapa? Badannya kuat banget, kali. Dulu aja dia sering bantuin kita bersih-bersih. Oh ya? Jadi Gu Chengze serajin itu ya? Kerja serabutan buat keluarganya. Kayaknya, bel pintunya bunyi deh. Oh, beneran? Bocah, buruan buka pintu. Hah? Aku. Hahaha. Tuan muda. Sayang, sebenarnya aku. Tuan muda di mana? Aku belum selesai bicara tadi. Tuan muda belum pulang. Selama 2 hari. Pekerjaannya benar-benar padat. Iya, kan? Kalian ini sudah keterlaluan. Sebenarnya aku sudah tahu segalanya. Tahu? Kamu sudah tahu? Iya, aku sudah tahu. Lagi pula, statusmu. Juga sudah lama aku tahu. Sebenarnya aku juga tidak sengaja membohongimu. Habislah, dalam situasi pernikahan seperti itu. Aku kan gak enak menyebutkan statusku sendiri. Aku mengerti. Syukurlah kamu mengerti. Menantu, aku Tahu, dia sebenarnya juga kerja. Di Altian Group, kan? Betul. Dia itu bodyguard. Iya, menantuku pintar. Bodyguardnya Tuan muda Gu. Kau, Gu Chengze, Nak, loh, bagaimana keadaannya? Pasien hanya pingsan karena shock. Istirahat di rumah beberapa hari juga tak apa, tapi harus diperhatikan. Pasien nggak boleh kena shock lagi. Wajahnya lumayan sih, cuma genitnya kebangetannya. Sendirian kerja sampai punya beberapa pekerjaan. Kerja kerasnya itu sangat membuatku kagum. Apalagi anggota keluargamu. Juga sama-sama pekerja keras. Setelah asetku cair, aku akan. Pasien akan segera sadar. Begitu sadar, sudah bisa pulang. Baik, terima kasih. TN Gu, Nyonya Gu. dasar anak sialan, mentalnya kok lemah banget sih. Tuan muda fisiknya kuat kok, bentar lagi juga boleh pulang. Syukurlah. Si anak sialan ini, satu-satunya hal benar yang pernah dia lakuin, yaitu milihin menantu secakep ini buat kita. Hahaha. Nah, sekarang momen terbaik buat mereka membangun chemistry. Sayang, sampai kapan sih kita harus terus sandiwara gini? Gimana ya? Ayah, Ibu, Gu Chengze udah sadar. Kamu gak apa-apa? gak apa-apa. Kalau gitu, kita pulang duluan ya. Ayah, Ibu, biar aku aja yang antar. Nggak usah, temenin dia aja di sini. Nanti kalau anak sialan ini udah kelihatan seger dikit, kalian pulang bareng aja. Oke. Ya, Bu, kalian beneran mau pergi gitu aja? Bukannya harusnya? Kalian ngomong sesuatu gitu? Ya udah, rawat tuh putraku baik-baik. Udah. Yuk. Apa-apaan sih ini?
Harusnya aku yang ngomong gitu deh kayaknya. Keluarga kalian tuh aneh semua. Sebenarnya aku ini Aotian. Gu Chengze, bukannya udah kubilang? Apapun status atau posisimu, selama kamu nolongin aku pasti akan balik bantu kamu. Soal perasaan MAH, karena tampangmu lumayan oke, aku bakal. Soal perasaan, aku gak pernah main-main. Aku tahu, kamu sangat menghargai keluarga dan pernikahan. Begini saja, kita jalani dulu beberapa bulan. Begitu waktunya tiba, kita langsung putusin hubungan ini. Gak ada yang boleh main-mainin perasaanku. Aku cuma punya. Cuma ada istilah janda, nggak ada say. Iya, kan? Gu Chengze. Dari mana sih kamu baca novel romantis kayak gituan? Kamu tak bisa lepas dariku. Tunggu. Aku akan kasih kamu pernikahan paling megah. Otak kamu ternyata nggak rusak juga ya? Udah nggak ngigau lagi ya? Siapa yang ngigau? Kamu masih mau balik ke keluarga Sujono? Kita tak balik ke Sujono. Aku punya apartemen. Kamu ikut aku aja. Ah? Ayo. Mereka berdua bersiap pulang ke apartemen. Baik, aku paham. Sekeluarga miskin masih aja lebay drama. Suyan, kali ini kuantar kau mati. Proyek ini diselesaikan dengan sangat baik oleh Sutang. Jadi aku putuskan dia yang akan menempati posisi General Manager di Sujono Group. Ada yang keberatan? Benar-benar bagus. Bagus. Saya tidak setuju. Suyan, kamu main apa sih? Proyek kali ini ada masalah kualitas. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku rasa ini semua karanganmu saja. Kamu cuma tidak rela. Aku yang duduk di posisi General Manager. Omonganku objektif. Ini laporan inspeksinya. Kalau kamu nggak percaya, silakan bawa ke pihak ketiga. Untuk diuji lagi. Suyan, kamu ini jelas-jelas cuma dendam karena tunanganmu milih aku, bukan kamu. Aku hanya bicara fakta, bukan menyerang pribadi. Bicara fakta, bukan pribadi? Siapa sih yang nggak tahu kalau kamu nikah sama suami miskin? Kamu cuma nggak terima saja hidupku lebih bahagia darimu. Hidup lebih bahagia? Belum tentu. Cukup. Kalian berdua harus bertengkar di sini. Soal General Manager ini ditunda. Rapat selesai. Ayah, Suyan, kamu harus bikin kakakmu kehilangan muka di depan direksi, Ayah, masalah proyek ini, kalau tidak kuhentikan, Sujono Group bisa dalam bahaya besar. rasanya Sujono Group justru akan lebih baik tanpa kamu. Aku cuma bicara fakta. Karena katamu ini demi kepentingan keluarga Sujono. Proyek ini bisa kutunda. Tapi 2 hari lagi, kita harus serahkan laporan keuangan ke Bapepam. Kalau Sujono Group mau selamat dari krisis ini, harus didiskusikan dengan para pemegang saham. Malam ini kita akan makan di tempat suamimu bekerja. Suyan, kamu ikut kami. Laugu, aku benar-benar salah. Hari itu aku sungguh terlalu mabuk. Soal kamu yang jadi supirku itu, nggak bisa berhenti sampai sini saja. Akan ku datang ke rumahmu. Minta maaf baik-baik. Nggak perlu. Tapi, ngomong-ngomong, Laugu, kamu benar-benar sudah menikah? Rasanya kayak mabukku belum hilang saja nih. Sudah menikah. Jangan lupa amplopnya, ya. Siap, pasti ku beri angpau besar. Tapi, kedatanganmu hari ini pasti bukan cuma buat nagih amplop, kan? Amplop sih jelas ku minta. Tapi di dalam Aotian Group, ada tikus godnya. Aku dapat info. Dia akan muncul di sini hari ini. Serahkan ini padaku, biar ku urus. Oke, Oh iya, siapa nama istrimu? Aku belum tahu nih. namanya Suyan. Tuan Muda Gu, Bos Jiang, ada masalah. Chenye datang. Oke, suruh siapkan makanan dulu. Oh, Bos Jiang. Chenye bilang dia mau ketemu kamu. Tolak. Bilang aja aku lagi sibuk. Chenye. Nama itu, kayaknya pernah dengar deh. Suyan. Nama ini kok kedengarannya nggak asing ya? Aku ingat. Bukankah dia itu? Pengantin pria tak datang di hari pernikahan. Terus asal comot penonton buat jadi suaminya itu? Bener banget. Penonton itu, ya aku. Nggak mungkin. Sekarang aku tahu siapa si Chenye itu.
Tapi kamu pasti nggak tahu, dia datang makan malam dengan siapa? Siapa? Sujian Kuo dari Sujono Group. Sama kedua putrinya. Kenapa telepon Gu Chengze nggak nyambung-nyambung? Sih, Ngomong-ngomong, tadi aku lihat dua model cowok. Nggak tahu lagi ngapain di sana. Kalau gitu aku pergi dulu ya. HM, sana. Suyan, ngapain kamu di sini? yang dibilang orang tadi, dua model cowok itu, jangan-jangan adalah Gu Chengze dan temannya, kan? Aku telepon kamu terus nggak nyambung, jadi aku kesini. Gua coba-coba aja. Nggak nyangka, kamu beneran ada di sini. Aku kesini mau ketemu manajer tempat ini, ada urusan. Jadi, urusan kalian berdua udah selesai? Oh, ada apa sih? Ayahku lagi makan di sini, nyuruh kita berdua ke sana. Ayo, Ngomong-ngomong, kamu sama. Kira-kira nggak enak nggak? Ya, kalau aku tiba-tiba beberin semuanya? Xiao Gu ya? Demi uang, kamu benar-benar mau ngelakuin apa aja. Gak heran, tadi malam orang tuamu kelihatan seneng banget. Dapat menantu perempuan yang begitu dihormati keluarganya. kenapa? Emangnya? Nggak apa-apa. Aku cuma mikir. Setiap orang itu punya hak buat mengejar kebahagiaan dan cinta. Nggak masalah. Aku dukung kamu. Ini anggur Romane Conti, hadiah dari temanku. Silakan cicipi. Suyan, kamu dan suamimu cepat cicipi anggur ini. Harganya 200 juta satu botol loh. Anggur mahal punyaku ini, nggak sembarang orang bisa minum senaknya. Suamiku, bagaimanapun juga, mereka itu adik dan iparku. Bagi-bagikan saja, biar mereka cicipi. Iri pada suamimu dan posisimu? Kamu dan Sutang, pantas saja kalian itu pasangan serasi. Aku doakan kalian bersama-samanya. Untuk posisi general manager. Ayah bilang, siapa mampu, dia duduk. Wah, kompetisi yang adil katanya. Ayah, soal proyek itu, ayah harus perhatikan baik-baik. Ini menyangkut seluruh Sujono Group. Gak perlu kamu ingetin. Adikku, kita di sini buat makan. Bukan buat dengerin kamu menggurui. Aku cuma nggak mau hasil jerih payah ibu hancur sia-sia. Sudah. Tang, lanjutkan saja. Baik, Pertama, tadinya mau merayakan pengangkatanku sebagai general manager. Sayangnya, adikku ini menghalangi, jadinya harus ditunda dulu. Tapi, aku nggak akan menyerah. Langsung saja ke acara kedua. Acara kedua adalah Aku sudah terima mas kawin dari Cinye. Bulan depan, kami akan menggelar acara lamaran di sini. Oh iya, Suyan. suamimu itu kerja di sini. Dia bantu jelaskan menu, bagus kan? Adik iparku kan kerja di sini, pasti nggak mudah. Kalau kami gelar acara di sini, bisa sekalian membantu menaikkan gengsinya. Karena bagaimanapun juga, kita ini kan satu keluarga. Kita semua satu keluarga. Permisi, Tuan Chen. Apakah makanannya bisa segera disajikan? Tentu saja. Omong-omong. Di mana Tuan Jiang? Tuan Jiang kami agak sibuk hari ini. Dia tidak menerima tamu hari ini. Sepertinya Tuan Jiang kalian tidak berniat memberiku muka. Sayang, bukankah iparmu bekerja di sini? Demi muka iparku, Tuan Jiang pasti akan memberikannya. Benar, sebut saja Suyan. Bukankah kau mau bersaing secara adil dengan Sutang? Kami datang untuk bertemu Tuan Jiang. Membahas kerjasama. Kau pikirkan cara agar kami bisa ketemu. Ayah, ipar, pasti bisa. Dia kan merangkap banyak jabatan. Kudengar, bukan cuma pelayan di sini, tapi juga sopir panggilan. Oh ya, sopir panggilan? Kalau begitu nanti kami harus dukung. Sopir panggilan. Tuan Muda Gu. Apa Tuan Jiang benar-benar sesibuk itu hari ini? Tidak sibuk. Saya akan panggilkan dia sekarang. Ada apa dengan manajer hotel ini? Mana aku tahu. Tapi kau tenang saja, lelaki MU ini tidak akan melakukan harimu. Tadi pagi bagaimana Suyan merundungmu? Siang ini, akan kubuat kau balas merundungnya. Aku sudah tahu, suamiku memang yang terbaik. Aku pasti akan membuat Suyan menyesali. Semua perbuatannya hari ini benar-benar ramai sekali.
Astaga, beneran dia. Ternyata hubungan mereka nggak main-main ya. Waduh, gawat. Aku gak mau jadi orang ketiga deh. Kak, kenapa? Aku nggak apa-apa. Kok, Jiang, Anda sibuk sekali ya? Banyak klien? Chen, jangan tersinggung. Haha, tak berani. Justru ini, Anda sudah memberi aku muka dengan datang ke sini. Memberi kamu muka? Benar juga. Di sini, wajahmu paling besar. Presdir Jiang, Anda bisa aja. Ayo, silakan duduk di tempat terhormat. Hei, tuangkan minuman. Suruh dia. Ada masalah apa ya? Aku cuma mau tanya, kamu mau menuangkan anggur apa buat aku? Ya tentu saja yang ini, Romane Conti. Dengar ya, adikku. Presdir Jiang ini sudah susah payah kami undang. Suruh suami Anda tuang anggur untuk Jiang, wajar kan? biar aku yang tuang. Wah, kenapa nih, iparku? Ada maksud apa ini? Aku tidak pernah menuangkan anggur palsu. Jangan asal nuduh kalau nggak punya bukti. Anggur palsu? Suyan, suamimu ngomong apa sih? Ngawur aja. Gu Chengze. Botol Romane Conti tahun 1998 milikmu ini. Tahun itu, kebun anggurnya cuma produksi sebanyak 5.064 botol. Botol ini, bentuk dan kemasannya tak cocok. Ini tuh palsu yang paling palsu banget. Kamu cuma pelayan rendahan. Sok ngerti aja lo. Berani kau bicara lagi, rasakan. Aku jeli, anggur ini palsu. Artinya emang palsu. Presdir Jiang. Nggak mungkin anggur ini palsu. Anggur ini, teman gue yang bawain. Dia bawa langsung dari Aotian Group. Dan teman gue itu, orangnya pasti bisa dipercaya. Aotian Group. Lo masih ada hubungan sama Aotian Group? Ya iyalah. Hari ini gue malah sengaja undang dia ke sini. Wah, kebetulan banget nih. Kalau orang itu datang, kita bisa buktiin dong anggur ini. Asli apa palsu? Kalau ternyata asli, orang tertentu nggak cuma harus minta maaf sama kita di depan umum. Tapi juga harus berlutut, tuangin anggur buat kita. Sultang, jangan kelewatan lo. Apa? Emangnya yang gue omongin salah? Kami berjuang untuk Sujono Group. Kalian enak saja. Satu orang ngomong kalau proyeknya cacat. Satunya lagi bilang anggur suami gue itu palsu. Suyan, sebenarnya kamu tuh maunya apa sih? Aku percaya Gu Chengze. Anggur ini palsu 100%. Kalau memang nggak ada masalah. Kalau ternyata asli, aku bakal makan anggur untuk kalian. Sultan B. Baik, Beh. Ini yang dari tadi aku tunggu darimu. Beh. Aku percaya padamu. B. Kamu bodoh banget sih. Gimana kalau tebakanku salah? Gak bakal bikin aku mati juga. Santai aja. B. Si gadis bodoh ini, dia benar-benar percaya padaku? Wah, kebetulan. Bos Lee sudah datang, aku sambut dulu. B. Sutang, kalau aku jadi kamu, aku pasti pergi sekarang juga. Beh. Biar gak perlu mempermalukan diri sendiri nanti. Beh. Kalau kamu gak betah di dekatku, kamu bisa langsung pergi. Loh. B. Kamu? Beh. Bos Lee sudah datang. C. Ayah mertua, Bos Jiang, ini yang tadi saya maksud. B. Direktur teknologi dari Aotian Group, Lihai. B. Sutang, ini klien besar yang dijaga oleh suamiku. Loh. Beh. Layani baik, jangan malu. Beh. Jatahmu untuk bersaing jadi general manager, kayaknya bakal hilang. Beh. Fokus naik level sendiri. B. Bos Lee, saya Su Jiangwo. A. Bos Lee. B. Maaf sudah merepotkan Anda datang. A. Bos Lee ini memang tampan dan berwibawa. Beh. Chen kecil. A. Acara kumpul-kumpul macam apa ini? Kok ada macam-macam orang? A. Oh iya, Bos Lee. Maaf saya lupa kenalkan. B. Ini General Manager Hotel Dongjiang, Bos Jiang. Dan ini, B. Bos Lee yang tadi saya ceritakan. B. Chen kecil. Waktuku itu sangat berharga. A. Bos Lee, tenang saja. Kali ini, dijamin bikin Anda puas. Hahaha. B. Sudah kubilang, kamu ini anak muda berbakat. Ceritalah. A. Kali ini kamu mau apa? A. Bos Lee, sebelum kita urus bisnis, ada satu hal kecil. B. Yang mau saya sampaikan. Ada apa? Katakan saja. B. Ada yang bilang anggur yang Anda bawa itu palsu. Apa? Siapa yang bilang anggur saya palsu? Siapa? Dia itu.
Gu, Tuan Muda Gu dari Aotian Group. Direktur Lee, Anda harus lihat baik-baik. Mana mungkin dia itu Tuan Muda Gu? Dia cuma seorang pelayan di sini. Direktur Lee, apakah penglihatan Anda sedang kabur? Iya, penglihatan saya memang kabur. Nah, benar kan? Mana mungkin dia Tuan Muda Gu? Omong-omong, Presiden Lee, Anda menggali 6 orang dari grup Aotian terakhir kali. Dan membawa mereka ke Chen Corporation, sekaligus membawa anggur ini. Mana mungkin anggurnya palsu? Sudahlah, jangan dilanjutkan. Bagaimana mungkin anggur yang dikirim oleh Presiden Lee adalah anggur palsu? Kali ini, kami masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Anda. Suyan, cepat pergi tuangkan anggur untuk Direktur Lee. Suyan adalah istriku. Aku melihat siapa yang berani. Aku bersulang. Lee, biar saya saja. Anggur ini adalah anggur palsu. Aku seharusnya tidak duduk di sini hari ini. Mulai hari ini, Chenye, kamu tidak perlu menghubungi saya lagi. Direktur Lee. Apa maksud Anda ini? Ya, Anda akan mempertimbangkan kembali setelah Anda selesai. 20% 10 poin. Anda dan saya sengsara hari ini. Direktur Lee. Direktur Lee. Suyan, kalau bukan gara-gara kalian berdua, bagaimana mungkin urusan ini bisa jadi begini? Direktur Lee itu, dari sananya memang bukan orang baik. Suyan, semua yang kulakukan ini demi keluarga Sujono. Sekarang lihat saja apa yang sudah kamu lakukan. Cukup. Kalian berdua jangan bertengkar lagi. Satu persatu selalu saja bikin pusing. Pak, suami Suyan itu penipu. Satu keluarganya cuma babu dan sopir. Harusnya mereka berdua yang diusir. Kurasa, yang seharusnya pergi itu justru kalian. General Manager Jiang, apa Anda salah bicara? Saya sudah terlalu lama bersabar dengan kalian. Mulai detik ini, semua restoran di bawah naungan Dongjiang Group. Kalian berdua dan Chenye dilarang masuk. Presiden Jiang, mengapa Anda melakukan ini kepada kami? Anak buah, usir mereka. General Manager Jiang, atas dasar apa mengusir kami? Kenapa mereka berdua tidak perlu diusir? Kamu juga berani menyamakan diri dengan mereka berdua? Dasar Suyan, lihat aku jadi begini. Ini semua gara-gara kamu. Awas ya kamu. Bawa pergi. Suyan, soal hari ini. Kalau kamu nggak bisa jelaskan, nggak usah balik ke keluarga Sujono. Lepasin. Aku bisa jalan sendiri. Akhirnya sepi juga. Tikus berdaging di Aotian Group, ternyata si lihai. Benar-benar di luar dugaan. Aotian Group ini dari sananya juga bukan perusahaan bagus. Wajar kalau ada tikus berdaging. Kenapa kamu bilang gitu? Bos perusahaan mereka itu, Gu apa ya? Oh, Tuan Muda Gu. Sama sekali bukan orang baik. Bukan orang baik? Kakak ipar, kenapa dia bukan orang baik? Loh, dia orangnya kalem, kehidupan pribadinya bersih. Gak punya musuh juga. Sering ikut kegiatan amal lagi, gimana dia bukan orang baik sih? Itu semua cuma berita rilis PR. Kenyataannya, dia itu lintah darat, kapitalis kejam. Hah? Proposal proyek yang udah susah payah ku buat, si Margagu itu. Bilang harus kerjasama sama perusahaannya biar lolos persetujuan. Semua modal perusahaan kita udah ku gelontorin semua. Dia malah bilang lagi proses review. Setengah tahun, bos. Arus kas perusahaan kita udah lama sekarat. Dasar perusahaan gede, nggak pedulin matinya perusahaan kecil. Benar-benar di luar batas kemanusiaan. Banget. Tuan Muda Gu, Bos Jiang, ketiga orang itu sudah diusir. Mereka nggak akan muncul lagi di hadapan kalian berdua. Dia manggil kamu apa? Tuan Muda Gu? Iya Tuan Gu. Maaf, salah sebut Tuan Gu. Lain kali sebut yang benar. Baik. Tak ada lagi, silakan keluar, Presdir Jiang. Merinding. Banyak yang panggil kamu Tuan Muda Gu. Aku itu suamimu, bukan si Tuan Muda Gu. Aduh, Pak, makanan tadi. Chenye belum bayar. Aku harus nagih ke dia. Aku duluan ya. HM. Kalau gitu, kita pulang juga yuk. Ayo. Jalan kaki aja pulangnya. Sialan. Hotel Dongjiang ngusir kita. Langsung bikin papa shock dan pergi. Suyan, dasarnya apaan dia bisa tetap tinggal di sana? Kejadian hari ini kalau bukan gara-gara mereka, mana mungkin kita bisa jadi begini? Sialan, Suyan lagi. Aku Presdir Chen. Berani mereka mengusirku dari hotel. Sayang, kamu tenang dulu. Kita cari cara buat lampiaskan kekesalan ini. Kamu ada ide? Gampang, pesta pertunangan kita bulan depan. Bagus. Wanita pilihanku. Setuju, lakukan. Aku bilang, kamu gak bisa apa duduk diam sebentar? Pak Tua Gu, ini udah situasi genting gini. Kamu masih sempat duduk santai. Terus, mau apa? Saran gue, belak-belakan ke istri. Bilang suami ini
Adalah si tuan muda Gu yang sering dia omongin itu. Setahuku sih, perusahaan kita di Somalia kayaknya ada proyek deh. Somalia. Ampun. Baru balik 2 tahun, lepasin. HMPH. Ngomong-ngomong soal itu, masalah perusahaan istrimu. Sebenarnya kamu tahu gak sih? Aku sih agak familiar soal kasus Minging Technology ini. Tapi, aku cuma meragukan proyek ini, makanya aku bekukan sementara proyeknya. Gak taunya sekretarisku malah langsung bekukan. Semua dana masuk keluar Minging Technology. Cairkan semua dana plus ganti rugi 2 kali lipat. Minta maaf yang benar ke istrimu. Oke, gue urus sekarang. Tunggu dulu. Kita tiba-tiba cairkan dana, gimana kalau istrimu? Tahu-tahu nyelidik masuk ke Autian Group? Gimana jelasinnya? Ya udah, kalau kamu ada ide langsung aja bilang. Bukannya Cenye bulan depan mau tunangannya? Kita langsung aja. Ngomongnya sih bagus. Lain kali gak usah ngomong lagi deh. Kamu mau kemana? Siapin hadiah. Sini. Cepet cicipin masakanku. Gak nyangka ya, ternyata masakanmu seenak ini. Kalau kamu suka, nanti tiap hari aku masakin deh. Oke. Gimana? Gak kalah sama chef profesional. Aku cuma senang deh kalau kamu suka. Jangan-jangan, kamu habis ngelakuin kesalahannya sama aku? Kalau misalnya lo ya. Kalau misalnya aku ada sesuatu yang aku sembunyiin dari kamu. Gimana? Walaupun itu bohong, bohong tetaplah bohong, Gu Chengze. Kalau kamu jujur sekarang juga. Hari ini aku maafin kamu, spesial buat kamu. Sebenarnya aku. Siapa tuh? Nona, ini kotak hadiah untuk Anda. Makasih. Apaan nih? Dari sang khusus Gu, ini undangan acara lamarannya dia sama Cenye. Di dalamnya ada gaun pemberian dia buatku. Wah, ini gaun dari MN. Gaun ini pasti harganya selangit. Kamu gak boleh pakai gaun ini. Kenapa? Karena gaun ini KW. Tiruan. Oh, kamu bisa tahu? Soalnya barang aslinya ada di rumahku. Apa maksudnya? Di rumahmu? Maksudku, barang aslinya ada di tempat kerjaku. Tepatnya di Villa Tuan Muda Gu. Kamu yakin? Ya iyalah. Dasar sutang. Udah kuduga dia pasti punya niat jahat. Ada apa? Gaunnya sudah diterima, kan? Kamu mau bilang apa? Ini gaun limited edition MN, aku yang siapin khusus buat kamu. Kamu harus pakai ini besok buat datang ke pesta pertunanganku. Makasih banyak atas baik kamu. Sampai jumpa besok. Katanya Mama, Tuan Muda Gu mau jual gaun ini. Dijual? Iya. Berapa harganya? Cuma 1.000. 1.000 doang? 1.000 itu kemurahan apa gimana, sih? Sebenarnya bisa ditawar lagi, loh. Tapi gaun MN itu harga terendahnya aja bisa belasan ribu. Mana mungkin cuma 1.000 bisa dapat? Haha, ini kan baju bekas Tuan Muda Gu. Lagian, keluarga kita udah puluhan tahun kerja di sana. Wajar aja dong kalau dia jual murah ke kita. Beneran? Serius, deh. Yang penting kamu suka. Suka banget, dong. Aku transfer 2.000 sekarang ya. Yang 1.000 lagi. Buat uang rokok mama. Oke, sekarang aku suruh Youxiang antar ke sini. Suruh dia naik ke atas. Sih. Dia mau nurut sama kamu? Oh iya? Apa aku belum bilang? Youxiang juga tinggal di komplek ini. Bertepatan banget. Syukur, deh. Udah aku transfer ya. Nah, gitu dong yang besar. Sekarang, kita bisa makan dengan tenang, kan? Kalau ternyata Gu Jingzi dan CEO Jian itu bukan sepasang kekasih.
Mungkin aku benar-benar bisa suka dia. Tenang aja. 3 bulan ke depan, aku gak akan ganggu hubungan kalian berdua. Ah, Setelah 3 bulan, kamu bisa cari orang yang kamu sukai. orang yang aku suka, Iya, orang yang aku suka itu ada di sampingku sekarang. iya, aku tahu. Tenang, aku gak akan ganggu kalian. Kita berdua? Kamu salah paham, ya? Salah paham? Aku gak salah paham kok. Soal kamu dan CEO Jiang itu. Aku sudah tahu. CEO Jiang? Jiang Heng itu? Iya, benar. Dia. Jiang, jangan bilang kalau kamu pikir. Aku ada hubungan apa-apa sama Jiang Heng? Bukan begitu? Ya jelas bukan. Mana mungkin aku suka sama laki-laki? Tapi tadi kamu bilang, orang yang kamu suka itu ada di dekatmu? Orang yang kusukai. Kenapa aku malah menekannya dengan pertanyaan ini? Apa aku benar-benar jatuh cinta padanya? Iya, itu. Aku ngantuk. Aku tidur dulu. Sebenarnya, orang yang aku suka. Itu kamu. Itu Suyan. Ternyata dia berani datang juga. Jenny gagal nikahin dia, malah nikahin kakaknya. Wah, bakal ada drama seru nih. Seru apaan? Yang satu Pangeran Chen Corporation. Satunya lagi cuma pelayan biasa. Beda langit dan bumi. Jangan dengar mereka. Aku di sini, tak ada yang berani ganggu. Ini pertama kalinya aku dilindungi seseorang. Kamu itu suamiku. Sudah tugas aku buat lindungin kamu. Terus, kamu mau lindungin aku seumur hidup gak? Aneh. Kok rasanya Gu Chengze kayak lagi nembak aku ya? Tentu saja aku. Suyan. Ayah mau jemput tamu penting. Kamu bantu jagain dan sambut dia baik-baik. Ini demi masa depan Sujono Group. Orang hebat macam apa sih? Sampai-sampai ayah yang jemput langsung? Jenny berhasil datengin tuan mudaku yang asli. Buat hadir di acara lamaranku. Oh. Siapa yang berani nyamar jadi aku? Tuan Muda Gu tiba. Silakan, Tuan Muda Gu. Tuan mudaku dari Aotian Group ternyata muncul juga. Relasi ayah dan anak Sujono benar-benar tersembunyi ya. Orang terkaya kota selatan gak pernah datang ke acara, gak nyangka. Dia bisa hadir di acara keluarga Sujono. Orang ini. Tuan Muda Gu. Suyan, Jenny udah berhasil datengin. Tuan mudaku asli. Kami banting tulang demi keluarga Sujono. Memangnya kamu ngapain? Lo yakin ini Tuan Mudaku? Maksud lo apa? Kalau dia bukan tuan mudaku, apa lo? Aku udah pernah lihat Tuan Mudaku, dia pastinya bukan. Cukup. Suyan, kamu dan suamimu udah kelewatan. Tang, apa-apaan ini? Ayah, Suyan bilang tuan mudaku itu palsu. Dia bilang tuan mudaku gadungan. Apa? Omong kosong. Dasar lo, cewek gak tahu diri. Aduh, sakit. Lepasin tangan kotor lo. Mau apa? Coba lihat, siapa yang berani sentuh perempuanku? Tuan mudaku, kau baik-baik saja. Bebas. Suyan, kau sudah gila. Beraninya kau suruh suamimu berbuat kurang ajar seperti ini pada tuan mudaku. Suyan, cepat minta maaf pada Tuan Gu. Dia juga harus berlutut dan minta maaf. Apa katamu? Tuan mudaku menyuruhmu berlutut dan minta maaf. Ini penghormatan terakhirnya pada keluarga Sujono. Sedikit gerakan jari saja bisa lenyapkan keluargamu. Lenyapkan keluargaku? Aku ingin lihat siapa yang bisa. Bagus. Menolak dengan baik malah cari gara-gara, ya? Panggil orang. Suyan, lihatlah suami hebat pilihanmu ini. Beraninya dia melawan tuan mudaku. Suyan, kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Maaf, Tuan Gu. Semua salahku karena terlalu memanjakannya. Mulai detik ini, aku nyatakan dengan resmi. Aku Sujawo merusak budaya dan adat. Dan mencopot Suyan dari semua jabatannya di Sujono Group. Ayah, apa maksud ayah? Suyan, semua ini kau yang cari sendiri. Tuan Muda Gu, sekarang kau boleh menghajarnya sesuka hatimu. Coba saja siapa yang berani sentuh wanitaku. Benar-benar melawan ya. Serang dia. Jangan takut. Mereka takkan bisa menyentuhmu seujung kuku pun. Sombong. Bualan macam ini, kau pikir ini sinetron? Hajar mereka. Usir mereka berdua keluar dari sini. Suyan, rupanya selama ini aku salah menilaimu, ya. Ternyata kau sudah menyusukan orang ke pesta ini, Tuan Gu. Entah berapa banyak orang yang mereka kerahkan hari ini. Kita usir saja semuanya. Benar. Tepat sekali.
Serbu. Tampan, banyak pria tampan. Kalian, patahkan kakinya. Kurang ajar. Berani bicara begitu pada tuan muda, kau cari mati. Jangan banyak cincong, cepat usir dia. Baik. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Sutang, selamatkan aku. Kamu tidak bilang. Jadi tuan muda Gu termasuk dijadiin samsak? Tuan muda? Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Kau tidak layak tahu. Kenapa mereka memanggilmu Tuan Muda? Siapa kau sebenarnya? Oh, mereka itu figuran yang kusewa. Figuran. Ya, aku sudah tahu Xuan berniat jahat. Aku buat undangan palsu, selipkan figuran masuk. Tapi akting mereka juara banget. Biar, bayarannya aku yang tanggung. Masih sibuk. Sahib. Xuan, kamu benar-benar gila. Beraninya berlaku seperti ini pada Tuan Muda Gu. Sutang, sampai kapan kamu akan terus bersandiwara? Aku tidak mengerti maksudmu. Wajah Tuan Muda Gu, tak ada yang tahu. Kau pikir sewa orang palsu bisa mengelabui semua? Apa buktimu kalau dia palsu? Lalu, apa buktimu kalau dia asli? Tentu saja aku punya bukti. Bibi Chenye adalah desainer di MN. Dia pernah mendesain gaun untuk ibu Tuan Muda Gu. Dan pernah ketemu langsung Tuan Muda Gu. Dia akan datang hari ini. Benarkah? Desainer MN itu? Jangan-jangan juga aktor sewaanmu, ya? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Memangnya salah? Sandiwara yang kau panggilkan hari ini. Di depan ayah kau mainkan adegan ini. Tujuannya kan biar ayah mengucapkan kata-kata pemutusan hubungan denganku. Intinya, semua demi kendali atas Sujono Group, kan? Dasar mulut kecil yang tajam. Bibi juga sudah lihat sendiri kan? Ini semua gara-gara perempuan ini. Berkali-kali dia bikin keluarga Chen kita jadi bahan tertawaan orang. Gaun yang kamu pakai ini, Bibi Chenye paling benci sama penjiplak dan plagiat. Hari ini aku pastikan kamu tidak akan bisa melupakannya. Memangnya kenapa dengan gaun ini? Siapa yang kasih ke kamu? Pertanyaan ini, tanyakan saja ke dia. Bibi, gaun ini kok terasa familiar, ya? Jelas familiar. Ini hasil rancangan dan jahitan tanganku sendiri selama 10 bulan. Gaun satu-satunya di dunia. Kenapa bisa dipakai oleh dia? Barang KW, lihat saja pasti palsu. Xuan itu dari dulu memang gila hormat. Ini kan acara pertunanganku, dia pasti tidak akan melewatkan setiap kesempatan buat pamer diri. Sayangnya, kali ini dia salah langkah. Desainer aslinya ada di sini. Barang KW. Xuan, kalau aku jadi kamu, cepat copot gaun yang kamu pakai itu. Daripada nanti ditelanjangi secara paksa di sini. Xuan, gini aja deh. Kamu bilang baik-baik sama aku. Kalau aku lagi senang, aku bisa mohon ke Bibi. Siapa tahu, kamu bisa keluar dari sini dengan kepala tegak. Kalian berdua ini, tidak sabar banget ya pamer belang sendiri? Takut orang lain tidak tahu. Kalau kalian berdua yang menjebakku, ya? Apaan sih? Xuan, kamu jangan mau balik menggigit kami, ya? Jangan bilang kalau gaun ini aku yang ngasih, ya? Ini bukan punyamu. Aku beli sendiri. Apa katamu? Kamu beli? Gaun Moonlight Goddess ini harganya di atas jutaan loh. Kamu sanggup beli? WK. 1 juta. Bukannya cuma 1.000 ya? Xuan, kamu tahu pepatah timun lawan duren, kan? Sesuatu yang bukan milikmu, seumur hidup juga tidak akan jadi milikmu. Barang palsu ya tetap palsu. Selamanya tidak akan pantas dipamerkan. Kamu benar-benar memalukan keluarga Sujono. Ayah, tenang saja serahkan Sujono Group padaku. Aku pasti akan bikin makin besar dan kuat. Ayah percaya padamu. Untung saja ayah masih punya kamu, anak manis. Wah, sungguh pemandangan ayah dan anak yang mengharukannya. Xuan, kamu tahu tidak sih, gara-gara Tuan Muda Gu, dampaknya bisa sebesar apa buat kita? Xuan, kalau aku jadi kamu, aku akan bawa laki miskin di sampingmu itu pergi dari kota selatan. Pergi dan jangan pernah balik lagi. Copot baju kamu sekarang, dan minta maaf. Aku tidak minta maaf sama kalian. Emangnya kalian pikir kalian siapa? Kalau Anak buah. Lepaskan bajunya sekarang juga, lalu usir dia. Berani sekali kau. Dasar pelayan rendahan, sok cari perhatian saja kerjamu. pohon besar andalanmu, istrimu itu, sudah tumbang. Dia sudah diusir oleh keluarga kami, keluarga Sujono. Dan kau, laki-laki pendidikan, yang cuma jadi ekor Xuan ini, siap-siap saja kelaparan. Haha, gini saja, kau goyang-goyang ekormu padaku. Lalu maki-maki Xuan sebagai orang gila, mungkin saja. Aku angkat kau jadi manajer restoran di sini, gimana? Berani kau mendorongku? Kurang ajar. Pukuli mereka berdua, lalu usir keluar. Coba saja siapa yang berani. Hajar dia. Cuma segini aja kemampuanmu? Mending gak usah dipamerin deh, malu. Aku bayar 2 kali lipat. 100 juta masing-masing. Usir mereka keluar, Tuan Muda. Usir mereka berdua dari sini. Baik, usir aku,
Kalian semua, siapa yang berani? Ini pesta pertunanganku. Jangan bercanda kau. Kau tahu siapa aku? Tahu, men? Akulah desainernya. Mulai detik ini juga. Kau bukan siapa-siapa lagi. Apa katamu? Pecat desainer keluarga Chen yang ada di MN. Sekarang juga. Hahaha. Kau ini bercanda ya? Kau kira kau ini siapa? Seorang pelayan rendahan berani sekali sombong di sini, Ci. Biar ku beritahu ya. Aku kenal Nyonya Gu. Sekali bicara, mudah sekali menghapus nama kalian berdua dari kota selatan. Hapus nama. Bagus, aku tunggu. Halo, Direktur Liu? Apa? Aku dipecat? Bagaimana mungkin? Nyonya Gu masih menungguku membuatkan gaun untuknya. Halo? Bibi, ini benar-benar mustahil. Dia cuma seorang pelayan rendahan. Mana mungkin dia punya kuasa sebesar ini? Aku saja sudah dipecat. Apa kau masih pikir ini palsu? Dia siapa? Kamu sakiti orang penting. Aku suaminya Suyan. Dia cuma pelayan biasa. Iya, Tante. Kalian berdua, aku hancur gara-gara kalian. Berhenti. Minta maaf pada nona muda dan tuan muda kami. Minta maaf? Nggak mungkin. Aku ini top global. Bawa pergi. Lepasin aku. Apaan? Lepasin. Sayang, sebenarnya ada seseorang yang ingin minta maaf padamu. Minta maaf? Siapa? Orang yang kalian sebut tuan mudaku itu. Dia tidak tahu soal pembekuan dana perusahaanmu. Jadi dia ingin minta maaf. Ini permintaan maafnya. Dia sudah mencairkan kembali semua dana operasional dan 3 proyek perusahaanmu. Aotian Group ingin melanjutkan kerjasama dengan Minging Technology. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Muda Gu? Kenapa dia menyerahkan semua ini padamu? Sayang, sebenarnya aku. Suyan, kamu keluar sekarang juga. Suyan, ayah kecewa berat padamu. Ayah kecewa padaku? Ayah, dari dulu ayah tidak pernah punya harapan padaku. Semua tentang Sujono Group. Aku tidak peduli sama sekali. Yang aku peduli selalu keluarga. Bualan apa lagi, Suyan? Kalau kamu nggak peduli Sujono Group, buat apa rebutan? Jabatan General Manager sama aku? Ini pernyataan keputusan hubungan ayah dan anak antara aku dan kamu. Mulai sekarang, semua jabatanmu di Sujono Group dicabut. Dan kamu bukan lagi putriku. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah jadi General Manager Sujono Group dari dulu. Keterlaluan sekali kalian. Karena mereka sudah membuat keputusan. Maka aku akan menghormati keputusan itu. Semua ini pantas kamu terima. Aku ambil warisan ibuku. Sujono Group sama sekali tidak mungkin jatuh ke tangan kalian berdua. Ayah sudah dengar sendiri kan? Target Suyan dari awal sampai akhir cuma Sujono Group. Suyan, kamu cuma... Aku akan mengakuisisi Sujono Group. Hahaha. Kamu mau akuisisi Sujono Group? Hahaha. Ngimpi, Suyan. Kamu pikir kamu siapa? Siapa aku? Kamu akan tahu sebentar lagi. Baik, aku lihat saja gimana caranya kamu mengakuisisi Sujono Group. Apa? Ada yang borong saham Sujono Group besar-besaran? Baik, aku ngerti. Aku balik sekarang. Ini cuma kebetulan. Jangan ladeni, cepat kembali. Suyan, acara pertunanganku hancur semua gara-gara kamu. Tunggu saja pembalasanku. Sejak ibu meninggal, ayah dan kakak yang ambil alih perusahaan. Keuangan perusahaan mulai bermasalah. Sujono Group itu hasil kerja keras ibuku, nggak boleh jatuh ke tangan mereka berdua. Aku akan membantumu. Bantu aku? Memangnya aku membantu bagaimana? Apapun yang kamu mau, bisa aku berikan padamu. Termasuk Sujono Group. Terima kasih, Tuan Muda Gu. Kamu barusan manggil aku apa? Kamu main peran CEO, aku ikutin gayamu. Udah deh, urusan Sujono Group biar aku yang beresin. Kamu tenang aja. Aku balik ke kantor dulu ya. Kamu pulang tunggu aku di rumah, ya? Oke. Aku anterin kamu ke kantor. Busu. Jam 1 siang, serang Sujono Group. Siap. Laksanakan. Saham Sujono Group anjlok. Suamiku, cuma kamu yang bisa menolong kami. Sujono Group diserang.
Siapa yang kalian usikin? Mana mungkin kami cari masalah tanpa sebab. Suamiku, kamu harus percaya sama kita. Iya, menantu baik. Kami butuh bantuanmu sekarang. Sujono Group lagi diserang. Ini saat yang tepat untuk mengakuisisinya. Aku bisa bantu kalian. Suamiku, aku tahu kok kamu memang yang terbaik. Tapi, Sujono Group kini milik keluarga Chen. Apa maksudmu? Aku cuma kasih kalian berdua waktu 10 menit buat mikir. Lewat dari itu, kesempatan hangus. Cenye, jangan keterlaluan kamu. Pedagang itu yang paling utama adalah cari untung. Kalau tak, buat apa buang puluhan miliar? Gimana kamu banding dengan puluhan miliar? Kamu? Udah lewat semenit. Kalian berdua mending pikirin baik-baik. Laugu, Ada apa? coba lihat, keluarga Chen udah mulai bergerak. Kalau gitu, biarin aja dulu situasinya memanas. Sebelumnya, bukannya Sujiang Wo pernah mau ngajak kita kerja sama? Iya, tapi kamu kan nolak. Bilang, jam 8 malam, Pavilion Nanjiang. Tak datang, hangus. Yah, gimana ini? Kamu beneran mau kasih Sujono Group ke Cenye? Semua karena kamu. Lihat, cowok pilihanmu. Yah, kamu mukul aku lagi. Padahal dulu waktu Cenye ngirim mahar, matamu sampai mau copot saking silaunya. Halo, saya Sujiang Wo. Apa? Baik, 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 baik. Saya ngerti. Kita selamat. Kenapa, yah? Apa Cenye udah berubah pikiran? Asal bisa nyambung sama orang yang satu ini. Cenye MAH bukan apa-apanya. Siapa sih orangnya? Cepetan kasih tahu aku, ya. Tuan Muda Gu dari Aotian Group, ajak aku makan malam di Pavilion Nanjiang. Ya, bawa aku ya. Kalau Tuan Muda Gu bisa naksir aku pasti bakal bikin Suyan dan Cenye benar-benar enyah dari kota selatan. Tuan Muda Gu. Dengar Tuan Muda Gu tampan dan berbakat, ketemu langsung. Mereka semua salah. Anda ini benar-benar bangsawan sejati ya. Ya, saya kuliah luar negeri 4 tahun. Siapa tahu kita pernah ketemu di sana loh. Perkataanmu itu memang benar, kita memang pernah bertemu. Gu Chengze. Dasar pelayan miskin, ngapain kamu di sini? Cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu pemandangan. Sebentar lagi akan ada orang penting yang datang. Jangan sampai kamu merusak moodnya. Ayah, nggak usah buang-buang waktu sama dia. Duduk. Ayah, Tuan Muda Gu paling suka Gyo. Dia pasti akan suka ini. Barang kayak gini berani kamu tunjukin? Dasar keluarga Sujono. Memang udah gak punya apa-apa lagi. Dasar tukang angkat piring, kamu ngerti apa? Cepat pergi sana. Aku mau lihat, hari ini gimana caranya kalian usir aku. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu. Kenalan lagi ya, aku ini suaminya Suyan. Sekaligus CEO Aotian Group, Gu Chengze. Aduh Tuan Muda Gu, lihatlah, kok jadi berantakan begini urusannya. Tadi itu semua salah paham kok, hahaha. Iya. Ini cuma salah paham. Kita ini keluarga sendiri. Salah paham? Keluarga sendiri? Lalu dulu siapa yang mau putusin hubungan sama Suyan? Tuan Muda Gu, itu kan cuma omongan karena emosi. Saya akan segera pulang dan minta maaf ke Suyan, asalkan, hahaha. Tuan Muda Gu, orang besar, jangan perhitungkan hal ini. Adik saya menikah dengan Anda, keberuntungan Sujono Group. Iya, betul. Tak apa, tapi jangan sakiti istri saya. Dulu Suyan hidup seperti apa di rumah keluarga Sujono? Ya, ayah, apa-apaan ini? Aduh, buat Tuan Muda Gu, bukan, buat Suyan biar puas. Ayah, aku kan di Sujono Group juga punya jasa besar. Ini sudah kelewatan. Demi Sujono Group, kamu harus rela berkorban. Sudah, hentikan. Jangan bersandiwara di sini lagi. Ah, Tuan Muda Gu, Anda sungguh baik hati sekali. Tunang saja, saya pasti akan memperlakukan Suyan dengan baik. Adikku yang mengincar posisi General Manager. Posisi General Manager itu miliknya sekarang. Ah, iya, asal Tuan Muda Gu tidak marah. Aku turuti semua permintaanmu. Oh, semua bisa dituruti?
Kalau begitu aku mau kalian berdua lenyap selamanya dari kota selatan. Ini, Tuan Muda Gu, keluarga kami ada di kota selatan. Lagian Suyan juga pasti tidak akan tega meninggalkan ayahnya. ah betul-betul, Suyan itu, anaknya. Dia pasti merindukanku. Sejak kau putuskan hubungan dengannya, dia seharusnya sudah tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Sujono Group ini adalah hasil jerih payah mendiang ibunya Suyan. Kita berdua harus tetap di sini untuk mengurus perusahaan. Kalau kau benar-benar peduli padanya, kenapa kau tega menjual perusahaan ini pada Cenye? Ini. Sudah. Cepat kau bawa Sultan pergi dari kota selatan. Pergi mengemis di luar kota sana. Kami tak bisa pergi. Kalau begitu, kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Iya, betul, Tuan Muda Gu. Mahar saat itu adalah untuk istriku. Dan juga, kembalikan semuanya padaku utuh tanpa kurang sedikit pun. Kalau identitas asliku sampai bocor ke orang lain, kalian tanggung sendiri akibatnya. Ayah, bagaimana bisa begini? Bagaimana mungkin dia itu Tuan Muda Gu? Tamat. Tamat sudah semuanya. Supnya datang. Kena air panas? Kok ceroboh banget sih? Udah gede masih aja gak bisa jaga diri. Heran deh. Dulu pas kerja di restoran ngapain aja? Coba. Aku cek nasi di dapur deh. Nasinya udah mateng. Ya udah aku cek ikannya. Kompor udah mati. Kalau gitu aku lihat bulan aja. Hari ini mendung. Gu Chengze, kamu mau ngapain? Aku cuma Aku angkat telepon dulu. cium aku dulu, dong. Kamu ngapain sih? Hubungan kita cuma sebatas kontrak. Halo? Apa? Oke, aku ngerti. Ada apa? Sujono Group akhirnya tetap dibeli Chen Corporation. Aku tetap gak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Gak apa-apa. Paling top, aku beli aja sekalian Chen Corporation itu. Wah, omonganmu benar-benar mencerminkan CEO dominan. Meskipun seluruh asetku kumpulin jadi satu, tetap aja gak bakal cukup buat mengakuisisi Chen Corporation. 2 hari lagi, kan? Ada acara investor gatheringnya Gu Group. Oke, aku catat. Ada apa lagi? Mama papa mau ngajak kita pulang buat makan malam. Ngomongin soal itu, aku juga sebenarnya mau bahas. Begini, Ayah ibu selalu tinggal di villa keluarga Gu, rasanya kurang pas. Jadi aku belikan mereka apartemen baru. Gu Chengzi, ayo kita ajak ayah ibu keluar dari sana. Mereka sudah kerja keras selama ini, waktunya istirahat. istriku. Kamu benar-benar baik banget sama aku. Ngomong apa sih? Sayang, aku gak mau berpisah sama kamu. Kontrak itu bisa kita batalin gak? Apa? Aku mau terus sama kamu selamanya. Suyan, sadar dikit. Dia itu cuma modal tampang ganteng dan cinta tulus. Apalagi yang dia punya? Jangan-jangan kamu serius mau hidup susah sama dia? Sayang, buruan sini makan. Gu Chengzi, kontrak kita batal, ya. Kamu mau jadi pacarku gak? Mau banget. Oke, mulai sekarang, kamu itu pacarku. Tapi aku ada satu prinsip. Jangan pernah bohongin aku. Kamu bakal bohongin aku, gak? Haruskah aku kasih tahu Suyan soal identitasku yang sebenarnya? Sayang, sebenarnya aku ini. Halo? Apa? Kamu tahan dulu situasinya, aku segera ke sana. Aku harus pergi. Kemana? Ke kantor. Ada apa sih? Chen-nya mau lelang Sujono Group. Aku harus tebus balik perusahaan itu. Aku temenin? Ya. Gak usah. Kamu tunggu di rumah aja.
Bu, aku mau melamar Suyan. Aku mau ngadain pernikahan ulang buat dia. Dasar bocah. Lo akhirnya sadar juga. Cepet, buruan balik. Kita mesti bahas ini matang-matang. Hadirin sekalian, kalau kalian masing-masing kasih 50 juta, Sujono Group langsung aku serahin ke tangan kalian. Ini kesempatan emas, jangan sampai nyesel. Baru aja jatuh ke tangan Bos Chen, kok udah dijual lagi Sujono Group? Iya, dan caranya juga lewat transaksi tertutup gini. Kayaknya Bos Chen ini rada aneh deh. Industri kalian semua pasti ada gesekan dikit banyak sama Aotian Group, kan? Makanya, alasan aku ngumpulin kalian di sini hari ini. Pasti udah selesai, Sujono Group ini lawan Aotian Group. Mereka terkaya sekota selatan. Kita semua digabung pun, gak bakal bisa ngerusak mereka sedikit pun. Hahaha, gue gak setuju sama pendapat lo itu. Sujono Group yang kita bicarain hari ini udah gue siapin spesial buat kalian semua. Tinggal, kalian sanggup gak buat nelen bulat-bulat? Bos Chen, apa kau lupa sama kami, Minging Technology? Minging Technology, startup yang lagi naik daun di kota selatan selama 2 tahun terakhir ini. Bos Chen, kau kenal juga Minging? Minging, kan pemegang saham terbesar kedua Sujono Group. Kalau mereka sama Chen Corporation kerjasama, wah bisa jadi kita beneran bisa adu kekuatan sama Aotian Group nih. Hahaha. Selama ada untungnya, gak ada yang mustahil buat diwujudkan. Bos Lee, silakan masuk. Saya cuma sekretaris Bos Su. Bos Su akan menyusul sebentar lagi. Asalkan Bos Su bisa datang, itu artinya dia kasih buka buat gue. Cenye, gini aja. Hari ini, kalau semua yang hadir tanda tangan kontrak ini, saham tiap orang naik 3% lagi. Naik 3%. Wah, kayaknya keluarga Chen beneran siap perang besar sama Aotian Group nih. Kalau semua udah punya keputusan bulat, ayo tanda tangan kontraknya sekarang. Mulai sekarang, kita semua satu skoci. Kita lahap habis Aotian Group bersama-sama. Kontrak ini nggak boleh kalian tanda tangani. Ngapain lo di sini? Sana, pergi lo. Mau ngusir aku? Kayaknya lo belum punya kemampuan segitu deh. Lo pikir lo siapa? Satpam? Bos Su. Bos Su. Sebagai pemegang saham terbesar kedua Sujono Group, aku punya hak buat ikut rapat ini. Jadi lo tuh presidirnya Minging Technology? Aku benar-benar meremehkan lo ya. Sujono Group sekarang lagi bermasalah besar. Semuanya, aku peringatkan kalian. Buang semua saham Sujono Group yang kalian pegang. Aku bakal borong semuanya di atas harga pasar. Suyan. Jangan keterlaluan. Ini terang-terangan bajak orang, tahu. Ini bukan banyak orang, cuma peringatan ramah. Lo ngaco ya. Dari dulu aku memang pengen mengakuisisi Sujono Group. Gak nyangka malah lo yang ngalangin. Jangan salah paham. Sujono Group ini, bokap lo. Sama kakak kandung lo sendiri yang jual ke aku. Aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau. Sujono Group itu darah keringat nyokapku. Lo malah jadikan alat tawar-menawar untuk dijual. Aku gak bakal biarin hal kayak gitu terjadi. Lo pikir lo bisa ngelarang? Modal apa? Modal bukti yang ada di tanganku ini. Proyek terakhir yang digarap Sutang. Itu jadi bom waktu terbesar buat Sujono Group. Kalau aku kasih bukti ini ke pihak klien, lo pikir bakal gimana? Ngaco banget. Barusan lo bilang Sujono Group. Itu darah keringat nyokap lo. Kok lo tega hancurin gitu aja? Lo bisa coba. Sekarang bagi lo, Sujono Group itu cuma kentang panas. Kalau lo mau berantem, aku siap ladenin kapan aja. Suyan. Gini aja deh. Aku kasih lo saham Sujono Group. 10%. Dengan begitu, lo jadi pemegang saham terbesar Sujono Group, dan perusahaan itu balik lagi ke tangan lo. Gimana? Lo minta apa? Aku minta lo bantuin aku habisi Aotian Group. Suyan, kayaknya kita berdua perlu bicara empat mata deh. Lo mau ngomong apa? Perjanjian nikah yang dulu, itu sejatinya justru buat kita berdua. Sujono Group sebagai mahar. Kita balikan lagi, gimana? Aku punya suami. Cowok yang gak bisa cari duit, masih pantas disebut cowok? Aku ini kan bujangan tajir, suamimu cuma ojek online. Terus jadi pelayan juga. Dia tuh cuma dibandingin sama aku apanya? Memang bukan tandingannya. Jadi, lo setuju? Lo itu bahkan gak sebanding sama ujung kuku suamiku. Bandingin lo sama dia, gak level. Suyan, lo bakal nyesel. Gue tuh dari sononya gak pernah tahu apa itu nyesel.
Tunggu aja loh. Udah bangun? Kamu dari mana aja? Aotian Group, 3 hari lagi ada acara jamuan. Aku dan ayah ibu sibuk ngurusin ini dari tadi. Jamuan? Iya, Jangan-jangan ada hubungannya sama Chenye ya? Kamu bisa bantuin aku dapetin undangannya gak? istriku. Aku ini memang kesini buat ngasih undangannya ke kamu. Mantap. Dengan undangan ini, aku bisa datang ke acara itu deh. Kenapa sih kamu pengen banget datang ke jamuan itu? Karena, masa iya aku harus bilang ke dia? Kalau keluarga Chen mau ngejatuhin keluarga Gu? Kalau ayah sama ibu Gu sampai tahu, bisa-bisa malah jadi masalah yang gak perlu. Karena, aku mau berterima kasih langsung ke Tuan Muda Gu. Bukannya dia udah ngebuka blokir dana aku? Oh. Ngomong-ngomong soal itu, emang dia sih yang salah ya? Kok kamu bisa tahu isi pikiran Tuan Muda Gu? Aku rasa. Tuan Muda juga pasti mikirnya gitu. Jadi, dia kan gak mungkin kasih undangan ke kamu, ya kan? Iya juga ya. Tapi, Kalau gitu, aku gak bisa temenin kamu ke jamuan nanti deh. Aku ada urusan lain hari itu. kenapa emang? Gak kenapa, cuma ngurusin urusan pribadi aja. Oke deh. Kalau butuh bantuan apa-apa, bilang aja ya. Iya, Aku harus ke kantor. oke, kamu sibuk dulu aja. Jangan lupa pulang cepat malam ini ya. Aku masakin buat kamu. Oke. MM. MA, undangannya sudah sampai. Rencananya dimulai sekarang. Pak Sutang, ini jadwal rapat dan agenda untuk 3 hari ke depan. Batalkan semua agenda untuk lusa. Baik, Pak. Lusa aku ada jamuan di Aotian Group. Tolong siapkan hadiahnya. Siap. Tunggu dulu. Ada apa, Pak? Saham para pemegang saham Sujono Group sudah terjual semua? Betul, sudah ludes semua. Hanya tidak ada gerakan? Ya, dia diam saja. Aku paham. Kamu boleh pergi dulu. Tenang aja, semua urusanku lancar. Suyan mana mungkin kepikiran. Kalau aku yang jual dia. Tunggu aja nanti. Jangan lupa sama janjimu itu ya. Pak Sutang, jamuan lusa pasti seru banget nih. Sayang. Bagus nggak bajuku ini? Wah, istriku cantik banget pakai baju apa aja. Dasar, misalnya cuma mengganggu. Serius? Aku nggak bohong. Ini apa? Nggak ada apa-apa. Coba kulihat. Aku udah siapin gaun buat kamu. Nggak tahunya kamu udah siapin sendiri. Kebetulan, gaunku ini agak sempit. Sini, ku coba dulu. Bagus nggak? Sayang. Kamu cantik banget. Ya udah, pakai yang ini aja. Makasih, suamiku. Aku duluannya. Bos Sujono, cepet banget ketemu lagi. Jangan bikin masalah di Aotian Group. Gak nyangka kamu perhatian banget sama aku. Aku belum selesai akuisisi Sujono Group, jadi tak mau. Sujono Group kenapa-napa. Urus aja dirimu sendiri dulu deh. Pesta malam ini pasti bakal seru banget.
Wah, lihat deh itu siapa. Gu Chengzi. Ngapain dia di sini? Suamimu kesini buat jadi pelayan piring. Nggak tahu ya? Lo lawan Aotian Group? Kalau Tuan Muda Gu tahu, kira-kira lo bakal diusir dari pintu utama nggak? Perempuan macam kamu. Kamu pikir kamu siapa? Berani mukul menantuku? Lah, lo siapa lagi, cantik? Berani-beraninya pukul aku. Suruh orang. Seret barang gak berguna ini keluar. Lepasin. Lo semua mau apa? Gue punya undangan lo. Aku ini tamu di sini. Tamu apaan? Usir keluar aja. Kamu. Bu, tadi kamu keren banget sih. Anak baik, selama ada ibu, gak akan ada yang berani ganggu kamu. Bu, aku udah tahu semuanya. Kamu udah tahu? Dasar bocah. Mulutnya emang bocor banget ya. Bu, ayah juga ikut? Oh, iya, dia ikut. Gu Chengzi juga ngikut diam-diam. Aduh, menantuku, dengarkan ibu dulu, sebenarnya. Bu, kalian sembunyi-sembunyi kesini cari duit. Capek banget, kan? Hah? Kelihatannya Suyan belum tahu. Soal bocah itu mau ngelamar, harus ibu tutupin dulu. Ah, iya, aku, ayahmu, sama si bocah itu. Sengaja kesini buat bantu, takutnya kamu gak suka. Bu, aku gak apa-apa kok. Kalian udah kerja keras, hari ini kita libur kerja dulu. Aku ajak ibu ke pesta. Yuk. Jarang-jarang kamu perhatian gini. Bu, baju yang ibu pakai ini. Oh, ini pinjaman. Lumayan, kan? Ibu cocok pakai apa aja, sih. Ayo, aku beliin yang lebih cantik. Yuk. Wah, waktunya udah mepet, ayo cepetan. Ibu temenin kamu masuk. Sialan. Nenek-nenek macam apa kamu ini? Ayah. Kamu akhirnya datang. Ngapain di sini? Kenapa belum masuk? Jangan ditanya deh. Tadi aku diusir nenek-nenek gila. Sayang, ini wilayah siapa? Kamu gak tahu? Mana mungkin nenek biasa bisa ngusir kamu? Maksudmu apa? 10 dari 10 yang kamu temuin itu. Pasti Nyonya Gu. Gak mungkin. Mana mungkin itu Nyonya Gu? Mana mungkin Nyonya Gu Blind Suyan? Sayang, sebenarnya kamu ngapain? Aku gak ngapa-ngapain. Nenek-nenek itu yang tiba-tiba ngamuk. Ayah, aku salah. Anggap aja tadi aku cuma kentut. Ya, lupain semuanya. Di dalam, jaga sikap. Keluarga Gu tak sesederhana itu. Iya, aku tahu. Aotian Group itu apaan sih? Aku pasti akan buktikan kemampuanku padamu. Siapa perempuan ini? Ayah. Nah, gitu dong anak baik. Kau dengar itu? Perempuan ini panggil dia ayah? Keluarga Gu cuma punya satu anak, apa mungkin dia? Iya, aku tahu. Aku masuk sekarang. Ayah, ibu, setelah pesta selesai, kalian berdua pindah saja ke rumah baru. Berhenti kerja, istirahatlah. Jarang-jarang kau punya perhatian seperti ini. Tentu saja kami setuju. Ya kan, suami? Tentu saja. Bos Su, barangnya sudah saya ambil. Anak ini, ngapain bawa hadiah segala? Pertama ketemu, wajib bawa oleh-oleh. Kau datang ke pesta ini saja sudah memberi dia muka. Iya, benar. Aku tahu ayah ibu sayang padaku, tapi ada satu hal. Harus jelaskan langsung ke Tuan Muda. Apaan nih? Bos Su, ini barang yang Anda minta. Sejak kapan aku menyuruhmu membawa sampah begini? Kata Anda sampah, saya kirim sampah. Apa kau sudah lupa? Kau sudah ikut aku 5 tahun, kan? Ini juga dokumennya sudah kubawa. Anda bilang mau resmi. Menyatakan perang dengan Aotian Group. Gawat, aku harus kasih tahu Tuan Gu sekarang. Perang? Kau pikir ini main masak-masakan? Anda menggunakan transaksi saham Sujono Group. Bersatu dengan beberapa perusahaan unicorn dan bos-bos besar. Untuk secara terbuka menantang Aotian Group di pesta ini.
Bukankah ini semua rencana kita sebelumnya? KA. Ya ampun, wanita ini sudah gila ya. Berani banget nantangin Aotian Group? Iya, bener banget. Hari ini kan Tuan Mudaku. Pertama kali kesini, tak nyangka seramai ini. Wanita tadi suruhanmu, ya? Lumayan pintar juga. Wah, di sini ramai banget ya. Xiao Yan, Xiao Ping. Lama tak berjumpa, Chen Long. Udah bertahun-tahun gak ketemu. Kau masih segagah dulu ya? Ah, biasa saja. Cuma, gak sesantai kalian aja. Siapa ini? Oh, ini menantuku. Si Gu kecil udah nikah? Omnya ini. Baru tahu sekarang. Jadi belum sempat siapin kado pernikahan, nih. Orang yang berniat pasti akan selalu siapin. Iya kan, suamiku? Benar. Tapi menantu kalian ini. Kayaknya lagi cari gara-gara sama Aotian Group, deh. Apa telingaku gak salah dengar ya? Kau gak salah dengar. Kau benar-benar mengecewakanku. Bos Su, semua yang saya lakukan ini sesuai permintaan Anda. Sekarang Anda mau habis manis sepah dibuang? Kau benar-benar kelewatan. Ah, Xiao Ping, sifatmu itu. Masih sama saja. Dengarkan dulu omongannya. Ceritakan, sebenarnya ada masalah apa? Semua aset mining teknologi kami sudah dibukukan oleh Tuan Muda Gu. Semua yang kami lakukan ini buat balas dendam ke keluarga Gu. Alasan ini kuat banget, ya. Omongannya manis sekali. Bos Su, semua perintah Anda sudah saya jalankan. Sekarang saya boleh pergi, kan? Pergi? Kemana? Kabur sama Chenye? Saya gak ngerti maksud Anda. Gak ngerti? Pasti ngerti. Kau pikir kontrak ini adalah bukti untuk menjebakku? Maksud Anda apa? Sayangnya, setelah kau teken kontrak sama mereka, aku langsung teken kontrak lain. Kontrak ini ada tanda tangan kita semua. Apa? Ini gak mungkin. Kau pikir aku akan lakukan hal-hal itu? Apa? Gak mungkin. Kau harus bantu aku? Kenapa lihat aku? Emangnya ada hubungannya sama aku? Anak buah. Usir wanita cari gara-gara ini keluar. Kau bilang akan lindungi aku. Dia menjebakku. Kau lagi? Bukannya tadi sudah kuisir keluar? Lupa kenalin, ini anakku, Chenye. Anakmu? 20 tahun di luar, langsung ke kota selatan. Langsung ngakuin ini anak? Xiao Ping masih suka bercanda ya, Tante. Soal yang barusan, aku yang kurang ajar, kurang sopan sama Tante. Semoga Tante gak masukin ke hati ya. Yang kurang ajar itu banyak. Kalau Tante masukin ke hati semua, bisa-bisa Tante stroke duluan. MA, kok tumben sopan banget ngomong sama mereka? Menantu, sebenarnya. Suyan. Suami pelayanmu itu datang, loh. Ada apa sih? Gak ada, cuma drama receh doang. Udah beres, kok. Santai aja. Apa? Ngapain lu di sini? Istriku sebenarnya? Tanya aja lagi, dia tuh cuma pelayan restoran. Ya jelas aja dia kesini buat cuci piring. Diam lu. Hah? Pelayan kayak lu berani-beraninya nyuruh gue diam? Ngomong sekali lagi, gue lontar lu keluar. Suruh gue keluar? Ini acara Aotian Group, tahu? Lu cuma pelayan bikin onar, yang harusnya keluar itu lu. Coba, siapa yang berani sentuh suamiku? Suyan, jangan mentang-mentang lu udah punya backingan. Terus ngerasa ada yang lain, yang harusnya hari ini. Itu lu sama laki pelayanmu itu. Gue mau lihat gimana caranya lu bikin kami berdua keluar dari sini. Pelayan bau keringat, belagu banget sih lu di sini. Ini acara gala Aotian Group. Sekarang juga gue suruh orang buat usir lu keluar. Usir dia. Bener, Tante. Biar aku saja. Chenye, apa lo gak ngerasa? Omongan lo sekarang itu perlu banget, ya? Maksud lo? Lo pikir cuma lo yang bisa nanem mata-mata di sekitarku? Lo kira gue gak punya cara buat ngalahin lo? Lo mau gue lawan Aotian Group? Lepaskan. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Chen Long, mau jelaskan ini bagaimana? Chenye, apa-apaan sih kau ini? Ayah, dengar dulu. Bukan seperti itu. Kau di luar negeri punya 3 saudara dan 4 adik. Harusnya kau sadar posisimu sendiri. Berani provokasi Aotian? Ayah salah paham. Semua gara-gara perempuan ini, dia sengaja menjebakku. Jebak kau? Urusanku dengan Chen, tak perlu itu. Apa maksud ucapanmu itu? Aku akan bikin Chen Corporation bangkrut dalam 1 menit. Hahaha. Kau bisa bikin Chen Corporation bangkrut semenit? Mana mungkin? Jangan bercanda. Kalau tidak percaya, silakan coba saja. Apa? Mana mungkin aku bisa bangkrut? Ini semua gara-gara kau, orang jahat. Ayah, dengar penjelasanku. Ku percaya perusahaan padamu, begini balasanmu. Tante, aku tidak pernah berniat melawan Aotian Group.
Asalkan tante bisa membantuku melewati krisis ini, aku pasti akan balas budi tante dengan sebaik-baiknya. Kau ingin aku membantumu bagaimana? Dia mau hancurkan Chen, aku juga akan. Membikin Sujono Group, bisnis hasil jerih payah ibu, juga bangkrut. Ibu, kenapa dia minta tolong padamu? Kau panggil dia apa? Kau mau aku membantumu menindas menantu perempuanku sendiri? Jangan mimpi di siang bolong. Menantu perempuan? Dia menantu keluarga Gu? Jangan bercanda. Jadi pelayan ini adalah Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu? Mana mungkin suamiku Tuan Muda Gu? Ayah, ibu, ini sebenarnya ada apa? Istriku. Akulah Gu Chengzi, CEO dari Aotian Group, atau yang biasa mereka panggil Tuan Muda Gu. Apa? Kau benar-benar Tuan Muda Gu? Berkali-kali aku mau bilang, tapi selalu aja ada halangan. Jadi gak pernah kesampaian. Hahaha. Omong kosong. Intinya kamu cuma mau nipu Suyan. Dia mau nikah sama kamu kan? Kau penipu. Mahar di keluarga Sujono dulu. Apa kamu yang ngasih? Maharnya kamu yang ngasih? Iya. Ayah dan kakakku pergi. Itu ulahmu? Menantu, kami nggak sengaja nutupin ini semua darimu. Sayang, urusan kita nanti aja. Bersihin dulu keluarga Chen. Tuan Muda Gu, maaf. Saya benar-benar nggak tahu. Kalau saya tahu, mana mungkin saya berani deketin Suyan. Kamu minta maaf sama aku? Emangnya aku mau terima? Dasar bocah konyol. Kamu bikin malu keluarga. Mulai sekarang, kamu bukan anakku lagi. Udah, bubar semua. Gu Chengzi, kamu ini mau ngapain? Sayang, aku mau ngelamar kamu. Kamu melamar aku? Tentu. Aku jatuh cinta padamu saat itu. Setelah kita lewati hari-hari bersama, aku sadar. Aku suka sama kamu yang kadang jutek. Sedikit licik, pinter, tapi kadang bego juga. Ini kamu muji aku atau gimana, sih? Sebelum ketemu kamu, aku gak pernah percaya sama cinta. Tapi setelah ketemu kamu, Aku malah jadi bucin, budak cinta, akut. Suyan, kamu mau gak nikah sama aku? Keluarga Gu miskin, cuma sisa duit. Tapi kami pasti akan sayang banget sama kamu. 30 villa di dalam dan luar negeri. Plus 20 perusahaan, 5 pulau pribadi. Semuanya adalah mas kawin dari si brengsek ini buat kamu hari ini. Bentar. Biar aku tarik napas dulu. Aku pikir-pikir dulu. Menantuku, kalau si brengsek ini sampai berani nyakitin kamu sedikit aja, ibu bakal usir dia dari keluarga Gu. Kayaknya nggak segitunya deh, Bu. Ah, apaan sih? Jelas lebih penting menantu daripada anak sendiri. Ibu, aku lagi ngelamar di sini, malah ibu yang kayak mau ngelamar. Ya udah, diam deh. Nanti kalau udah punya anak. Biar ibu aja yang ngurus. Sayang, nanti kamu fokus aja sama kariermu. Kamu fokus di luar, aku yang urus dalam. Ikuti irama istri tercinta. Sepakat. Berarti kamu setuju, dong? Bocah tolol, bengong aja. Cepetan sini.